Baik, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, adik-adik kelas 12 SMA se-Indonesia. Baik, apa kabarnya? Tentunya adik-adik sehat semua. Amin. Baiklah, adik-adik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi persilangan yang kedua, yaitu penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, ini adalah lanjutan dari video Bapak sebelumnya. Penyimpangan semu hukum Mendel yang pertama itu contohnya adalah epistasis dan hipostasis. Nah, baiklah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita, contoh kasus penyimpangan yang kedua, yaitu polimeri, ya. Polimeri. Nah, apakah itu polimeri? Nah, ini adik-adik harus paham juga ya. Nah, polimeri itu adalah banyak gen yang berinteraksi. Poli itu artinya banyak, adik-adik. Nah, jadi di sini adalah ya banyak gen yang berinteraksi atau bekerja secara kumulatif. Nah, secara kumulatif untuk suatu mutu atau ukuran satu sifat. Nah, itu adik-adik. Jadi banyaknya gen yang saling berinteraksi secara kumulatif, tujuannya adalah untuk suatu mutu, ya, pengaruh suatu mutu atau ukuran satu sifat. Semakin banyak gen yang dominan, maka pengaruhnya semakin kuat, maka fenotipnya akan muncul. Nah, contoh kasus penyimpangan semu polimeri ini adalah persilangan antara gandum berbiji warna merah disilangkan dengan gandum berbiji warna putih, ya. Nah, jadi contohnya adalah di sini gandum atau triticum, ya kan? Aestivum. Nih. Ya, gandum triticum aestivum yang warna merah. Ya, yang warna merah disilangkan yang dengan warna putih. Ternyata hasil percobaannya ini berbeda dengan persilangan Mendel, terutama persilangan monohibrid. Hasilnya ternyata F1-nya itu adalah 100% warna merah. Ya. Nah, yang membuat heran para ilmuwan, Mendel dan kawan-kawan, hasil F2-nya ini adik-adik. Hasil F2-nya ternyata 15 merah. Ya. 15 merah dan satu warna putih. Padahal kalau menurut persilangan Mendel yang biasa, persilangan monohibrid adik-adik, kalau merah dengan putih, M besar, M kecil, atau kita baca mama dengan mimi, anaknya kan mami. Nah, mami kalau merahnya dominan, maka anaknya warna merah. Terus mami dikawinkan dengan mami, itu kan hasilnya 12-3-1. 12 mama, 1 mama, 2 mami, 1 mimi. Itu genotipnya. Kalau rasio fenotipnya 3 merah, 1 putih. Nah, itu teori Mendel yang pertama, adik-adik. Ya. Nah, itu persilangan monohibrid, ya. Nah, tapi ini kenyataannya ternyata hasil percobaannya adalah 15 merah 1 putih. Nah, makanya para ilmuwan heran. Seharusnya 3 merah 1 putih, tapi kenyataannya hasil percobaannya ternyata beda. 15 merah 1 putih. Nah, ini adik-adik, kalau kita jumlahkan ini hasilnya kan 16. Betul ya? Nah, kalau 16 berarti ini adalah hasil dihibrid adik-adik.
Nah, makanya kalau di hibrid berarti satu sifat dikendalikan oleh dua gen. Nah, kasusnya sama kan dengan persilangan-persilangan sebelumnya, yaitu persilangan epistasis dan hipostasis. Gandum berbiji hitam disilangkan dengan gandum berbiji warna kuning. Waktu itu kan kasusnya beda. Jadi totalnya 16. Nah, makanya di sini dibuatlah rancangan diagram persilangannya. Ya. Buat diagram persilangannya. Diagram persilangannya. Nah, diagram persilangannya ternyata satu sifat itu dikendalikan oleh dua gen. Tetapi karena ini 15 merah, maka dirancang gen merahnya lebih banyak. Ya, gen merahnya lebih banyak. Bukan dengan huruf yang lain. Makanya gen merah ini saling berinteraksi secara kumulatif sehingga untuk menentukan ukuran atau ukuran satu sifat yang dominan. Nah, makanya kan dibuat seperti ini ya. Rancangannya itu yang warna merah disilangkan dengan yang warna putih. Nah, yang merah dibuat seperti ini adik-adik genotipnya. Ma1, Ma1, kemudian Ma2, Ma2. Kemudian yang putih berarti Mi1, Mi1, kemudian Mi2, Mi2. Nah, lalu gametnya. Nah, gametnya kita berlakukan hukum Mendel 2. Ya kan? Hukum Mendel 2 berarti Ma1 dengan Ma2, Ma1 dengan Ma2 juga. Kemudian Ma1 dengan Ma2, Ma1 dengan Ma2. Jadi ada satu macam ya, jumlahnya 4 tapi kan sama semua, yaitu Ma1, Ma2. Sedangkan yang Mi1, Mi1, Mi2, Mi2 juga sama. Itu ada satu macam, yaitu Mi1, Mi2. Nah, F1-nya berarti Ma1, Mi1, Ma2, Mi2. Nah, ini ternyata hasilnya adalah 100% warna merah, adik-adik. Ya, warna merah. Nah, ini sesuai dengan hasil persilangannya. Nah, kemudian untuk mencari F2-nya kan sudah sama ya. F1 disilangkan sesamanya. Berarti F2 itu Ma1, Mi1, Ma2, Mi2 dikalikan sesamanya. Nah, kalau kita buat papan caturnya, nanti hasil awalnya ya, hasil awalnya selalu berapa kalau persilangan di hibrid heterozigot semua? 9, 3, 3, 1. Betul ya? 9. Baik adik ya. Jadi untuk persilangan di hibrid heterozigot semua, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau di hibrid heterozigot semua maka hasil awalnya, nah hasil awalnya adalah 9, 3, 3, 1. Besar, 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 kecil, kecil, besar, kecil, kecil. Betul ya? Ini hasil awalnya. Berarti yang ini Ma1, Ma2, strip ini maksudnya itu adik-adik bisa M besar, bisa M kecil ya. Ini M besar, bisa M kecil. Nah, ini juga sama, M besar, bisa M kecil, bisa M besar juga. Nah, kemudian yang ketiga, Mi1, kecil-kecil, besar-besar. Nah, kecil-kecil, besar. Berarti Mi1, Mi1, Ma2, strip. Nah, Ma2 di sini maksudnya bisa M besar 2, M kecil 1. Nah, kemudian yang terakhir ini kecil semua. Nah, kalau ada M besar, lihat di sini ada di M besar ya. Di sini ada M besar, ada M besar. Berarti warna yang muncul adalah warna merah. Ini artinya apa? Setiap ada huruf M besar, ada gen M besar, itu pasti warnanya merah. Nah, coba yang 9, ini ada besar, berarti merah. Yang 3 juga ini ada M besar, merah. Yang 3 lagi, yang ini, ya, ini ada M besar, berarti merah. Kalau ini kan tidak ada M besar, berarti M kecil semua ya. Kalau M kecil semua berarti warnanya putih. Nah, makanya untuk hasil akhir, ya, untuk hasil akhirnya,
Nah, hasil akhirnya kita simpulkan bahwa kita gabungkan nih. Yang ini 9933 kita gabungkan karena fenotipnya sama. Yaitu berapa? 9 ditambah 3 tambah 3, 15. Nah, 15 warna merah. Kemudian yang kecil, yang M kecil ini cuman satu. Berarti yang satu warnanya apa? Putih. Nah, itu adik-adik. Jadi kesimpulannya ternyata satu sifat warna merah pada biji gandum itu ditentukan oleh dua gen yang memiliki alel yang lebih, gennya banyak gitu ya. Dan gen ini saling berinteraksi secara kumulatif sehingga memunculkan warna yang dominan, ya. Nah, jadi pas. Jadi ini terjadi termasuk penyimpangan karena dia monohibrid, hasil persilangannya adalah dihibrid. 15 tambah 1 kan 16. Baik ya. Nah, kita lanjutkan contoh yang kedua, yaitu atavisme. Baik adik-adik, selanjutnya kita bahas tentang penyimpangan yang kedua, yaitu atavisme. Nah, atavisme itu apa? Nah, adik-adik harus paham ya. Atavisme itu adalah interaksi antar gen. Ya, di sini adalah interaksi antar gen yang bukan pasangannya. Nah, di sini yang bukan alelanya atau pasangannya. Jadi dia itu tidak sepasang, tetapi pengaruhnya sama kuat. Ya, tetapi pengaruhnya ya sama kuat. Sehingga muncul sifat baru. Nah, sehingga muncul sifat baru. Nah, itu pengertian dari atavisme adik-adik. Atau sering disebut dengan interaksi, ya. Nah, jadi interaksi antar gen yang bukan alelanya adik-adik. Artinya bukan pasangannya, ya. Nah, interaksi yang bukan alelanya itu sama kuat. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, sehingga memunculkan sifat baru. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah persilangan antar ayam yang dilihat bentuk pialnya atau bentuk jenggernya adik. Nah, jadi contohnya adalah pial ayam. Ya. Nah, pial ayam ini kenapa termasuk penyimpangan? Karena yang disilangkan itu kan yang dilihat hanya satu sifat, hanya bentuk pialnya adik. Hanya bentuk jenggernya. Tetapi hasil F2-nya itu ternyata totalnya 16. Kan seharusnya kalau monohibrid hasilnya 3:1. Tapi ini kenyataannya apa? Ternyata hasilnya itu adalah 9331. Nah, totalnya 16 kan. Nah, pial ayam ini adik-adik, ini yang disilangkan waktu percobaan pertama itu adalah yang bentuknya ros disilangkan dengan berbentuk PA. Nah, ini artinya apa? Ini satu sifat beda, monohibrid adik-adik. Seharusnya kan F1-nya ros kalau rosnya dominan, kemudian F2-nya 3 ros 1 PA seharusnya ya. Tetapi ternyata menghasilkan hasil F1-nya adalah yaitu 100% walnut. Ya. 100% walnut. Nah, artinya apa? Walnut ini sifat baru. Bukan salah satu sifat kedua induknya, tapi sifat baru. Kok bisa? Nah, karena ros dan PA itu ternyata pengaruhnya sama kuat. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tidak ada yang menutupi, tidak ada yang tertutupi. Nah, kemudian hasil F2-nya ternyata anaknya ini 9331. Kan seharusnya 3 ros 1 PA kalau dia persilangan monohibrid. Tapi kenyataannya 9 yang walnut ya
walnut, kemudian 3 yang rose, kemudian 3 pea, kemudian single. Nah, kalau kita jumlahkan adik-adik, ini kan totalnya 16. Ya, totalnya 16 adik-adik. Kalau 16 berarti kan dihibrid. Kalau dihibrid berarti ada 2 gen yang menentukan, ya, yang mengendalikan. Ternyata satu sifat pial ayam itu ada 2 gen yang menentukan. Makanya ini termasuk penyimpangan. Dia monohibrid tapi hasilnya dihibrid. Nah, bagaimana rancangannya? Nah, sekarang dibuatlah, ya, dibuat rancangan persilangannya, ya, diagram persilangannya. Bagaimana? Nah, kita buatlah rancangannya. Yang jelas dia satu sifat dikendalikan oleh dua gen. Tetapi adik-adik harus tahu dulu genotipnya, ya, genotip dari pial ayam. Nah, kita silangkan, ya, kita silangkan di sini P parental, rose disilangkan dengan PA. Nah, rose itu kan seharusnya rara kalau dominan. Ternyata di sini rancangannya R besar, P kecil, disilangkan dengan PA. Kalau P berarti huruf awalnya P, berarti P-nya besar tapi R-nya kecil. R kecil, P besar. Ya, ingat di sini kalau di sini rose berarti R-nya besar. Kalau di sini P berarti P-nya besar. Nah, itu ya. Nah, kemudian gametnya adik-adik. Gametnya pakai hukum Mendel 2. Ya, rapi. Betul ya? Rapi. Semuanya rapi, berarti satu macam. Ini ripa, berarti satu macam. Nah, F1-nya ternyata rari papi. Nah, rari papi ini kita lihat di sini ada R besar, ada P besar. Sama-sama dominan. Ternyata seharusnya itu kan kalau rose-nya dominan, R-nya dominan, berarti akan yang akan muncul adalah yang rose. Tapi kenyataannya apa? Di sini ternyata semua F1-nya 100% walnut atau sumpel. Ya, tidak ada yang PA. Nah, untuk F2-nya seperti biasa adik-adik. Kita silangkan, ya, kita silangkan sesamanya. Berarti rari papi dengan rari papi. Nah, hasil awal kita samakan dengan yang sebelumnya, ya. Hasil awalnya itu kalau menurut persilangan Mendel, kalau di hibrid bagaimana? 9, ya. 9, 3, 1. Yang 9 ada besar-besar, berarti ada R besar, P besar. Kemudian yang 3 ada R besar, P kecil. Yang 3 R kecil, P besar, R kecil, P kecil, P kecil. Betul ya? R besar, P besar, walnut, ya. R besar, P kecil, rose. R kecil, P besar, PA. R kecil, P kecil itu single. Nah, ternyata hasil akhirnya kita lihat apakah beda atau sama. Ya, hasil akhirnya ternyata, nah, kita lihat adik-adik. Coba, ini R besar, P besar, berarti walnut. Ya, berarti ada berapa? 9 walnut. Ini R besar, P kecil. Ada R-nya besar. Berarti apa? Rose. Ada 3. Ya. Kemudian R kecil, P besar. Oh, berarti ini PA. Berarti biji. Ada berapa? 3. Kemudian ini 1. 1 ini adalah single atau bilah. Nah, makanya adik-adik ada yang bingung, Pak, itu kan 9331 sesuai dengan persilangan Mendel. Ya, betul. Tapi kok dinyatakan penyimpangan? Karena contoh kasus persilangannya adalah monohibrid adik-adik. Ya, ini kan yang dilihat hanya bentuk jenggernya. Ya kan?
bentuk ROS dengan bentuk PA. Nah, jadi satu sifat. Seharusnya kan kalau menurut persilangan monohibrid 3 ROS 1 PA, tapi kenyataannya 9331. Nah, 9331 ini adalah hasil dihibrid. Berarti satu sifat jengger ayam atau pial ayam ini ditentukan oleh 2 gen. Nah, jadi hasilnya adalah 9331. Bisa dipahami adik-adik ya? Nah, ini kalau kedua induknya rari papi. Kalau kedua induknya misalkan rari papi dengan riri pipi, ya hasilnya bukan 9331. Kita silangkan dan kita buat papan caturnya. Bagaimana persentasenya? Pasti beda. Bisa dipahami adik-adik ya? Nanti untuk lebih jelasnya Bapak berikan contoh-contoh soal latihan tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Baik, mungkin pada kesempatan hari ini Bapak sampaikan 2 contoh dulu. Nah, nanti contoh yang ketiga, yang selanjutnya ya, ada namanya kriptomeri, kemudian ada gen komplementer, akan Bapak jelaskan di video berikutnya. Nah, baik adik-adik, bagi adik-adik yang baru menemukan channel ini, silahkan jangan lupa subscribe ya, dukung channel ini supaya bermanfaat buat adik-adik, karena yang Bapak sampaikan adalah penjelasan materi secara singkat dan mudah untuk dipahami. Ya. Baik, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jika ada adik-adik punya soal latihan dari guru adik-adik di sekolah, silahkan sampaikan di kolom komen. Nanti akan Bapak bantu jawab. Baik, terima kasih. Semangat pagi, selamat belajar, dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.